Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak. Perkenalkan, saya Deswita dari Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Di sini saya sedang melakukan tugas UAS mata kuliah manajemen olahraga. Saya melakukan studi lapangan di cabang olahraga sepak bola. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen olahraga di sini, apakah Bapak Ibu bersedia meluangkan waktu sebentar untuk saya wawancara? Ya, bersedia. Wawancara ini juga saya jadikan dokumentasi untuk hasil observasi saya, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Boleh perkenalkan, Pak, namanya, Pak? Perkenalkan, nama saya Rizky Alpadi. Saya sebagai guru dan pelatih di salah satu sekolah sepak bola di Kabupaten Banyuasin, yaitu yang diberi nama Gamba Gabungan Anak Muda Banyuasin. Baiklah Pak, di sini yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu tentang planning atau perencanaan. Bagaimana proses perencanaan program latihan atau kegiatan yang ada di sini? Ya, kami sebagai pelatih menyusun program latihan secara bertahap. Dan struktur biasanya itu dimulai dari evaluasi pemain atau dari atlet, seperti teknik dasar, kondisi fisik, dan pemahaman taktik. Dari situ kami bisa membuat program mingguan atau bulanan bahkan tahunan. Program latihan meliputi yaitu teknik dasar passing, teknik dasar dribbling, teknik dasar shooting, dan lainnya. Terus lainnya itu di latihan fisik, di daya tahan tubuh, kelincahan dan kecepatan. Selanjutnya latihan taktik. Ya, taktik itu ya, baik kerjasama tim, kekompakan tim, dan menerapkan strategi yang diinstruksikan oleh pelatih. Kami juga menyesuaikan kategori umur ya. Jadi sekolah sepak bola ini ada usia dini dan usia muda. Kalau usia dini itu dari usia 8 sampai 12 tahun dan usia muda dari 17 tahun sampai 15 tahun. Jadi program itu berbeda. Jadi setiap fase kategori umur itu berbeda. Kalau fase usia dini itu fase gembiraan atau pengenalan. Jadi pengenalan dia main dulu, kita lihat dulu, baru kita evaluasi, baru kita buat program. Beda lagi kalau usia muda. Kalau usia muda langsung kita latih, baik fisiknya, tekniknya, dan taktik strategi ketika pertandingan, bisa menjalankan atau tidak di lapangan tersebut. Untuk cabang olahraga sepak bola ini, apakah Bapak selaku pelatih ada yang ingin dicapai baik dari segi prestasi maupun kejuaraan? Ya pasti ya, kami sebagai pelatih itu pasti ada target ingin berprestasi biar anak-anak ini bisa berkembang, bisa bersaing di tingkat daerah, tingkat provinsi, bahkan nasional. Ya, kami mencetak pemain yang bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi seperti menjadi pemain profesional dan masuk ke akademi sepak bola tim. Jadi kami itu menanamkan disiplin ya, secara maksimal, terus attitude harus dijaga, terus meningkatkan prestasi baik individu maupun tim. Dan juga kami sekarang ini sedang mengikuti Liga Top Skor Indonesia, yaitu regional Palembang, dan ini sudah berjalan 4 bulan. Target kami yaitu juara dari provinsi agar bisa mewakili Sumsel di nasional. Untuk saat ini kami sedang di peringkat ketiga, ya, hanya terpaut 2 angka dari pemuncak klasemen. Masih ada tersisa 3 pekan lagi. Insya Allah kalau kami bisa meraih poin penuh, bisa berangkat ke tingkat nasional. Itu target kami. Itu tadi kan tentang planning atau perencanaan untuk kedepannya ya Pak. Yang kedua yaitu tentang organisasi. Bagaimana struktur organisasi di sini dan pembagian tugasnya itu seperti apa? Ya, untuk pembagian tugasnya kami di sini ya ada pengurus ya, ada pengurus, ada manajemen, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, kami sebagai pelatih ditugaskan untuk melatih
para atlet. Dan saya itu ditugaskan di usia dini ya, usia 10 dan usia 12. Nah, disitulah kami melatih. Dan juga kami di sini melatih itu bukan ya asal-asal melatih, tapi memang ada modul, ada materi yang sudah kami pelajari untuk pelatihan kemarin ya, yang dinamakan lisensi. Nah, jadi kami pelatih di situ sudah berlisensi semua. Jadi setiap fase umur tuh berbeda ya pelatihnya. Jadi kami dibagi sesuai lisensi. Kalau saya masih rendah di bawah, makanya ditugaskan di usia dini. Mungkin kalau saya lisensinya tinggi, mungkin dinaikkan lagi. Mungkin. Itu untuk koordinasi antara kakak sebagai pelatih dan atlet sama pengurus itu gimana? Ya kalau pasti kami sebagai pelatih, sesama pelatih pasti koordinasi ya, komunikasi baik sebelum latihan, sebelum pertandingan pasti komunikasi. Kalau komunikasi itu sebelum latihan kan kita pasti membuat materi ya. Nah disitulah kita koordinasi mau latihan apa. Dari evaluasi latihan yang kemarin kita buat strategi. Misalnya latihan passing apa kurangnya dribbling, nah itu buat materi latihannya, untuk atur materinya. Ya selanjutnya untuk koordinasi ke atlet itu pasti ya. Jadi kita itu sebelum latihan ya kita pasti koordinasi ke atlet kan. Jadi kita kasih arahan, kita kasih motivasi, kita kasih instruksi ke pemain agar pemain itu latihannya bergairah, bersemangat, mengikuti instruksi pelatih, menerapkan di lapangan latihan yang baik, latihan yang benar, sehingga di pertandingan nanti bisa menerapkan apa yang dilatih bisa diterapkan di pertandingan. Dan selanjutnya kalau ke pengurus, kalau ke manajemen itu pasti ya. Misalnya ketika kita kekurangan alat latihan, misalnya terus ketika kita mau ikut event kejuaraan, kita pasti koordinasikan ke pengurus, ya mereka yang mengurus. Jadi tugas pelatih itu hanya melatih dan pemain fokus latihan. Itu untuk sarana dan prasarananya sudah lengkap memadai atau masih ada yang belum lengkap? Untuk saat ini alhamdulillah alat sarana prasarananya sudah lengkap, namun masih ada beberapa yang belum lengkap. Ya kami itu ya bertahap ya. Karena kami itu ya mandiri, bukannya dari pemerintah. Jadi mengandalkan biaya-biaya seperti mencari dana sponsor dari orang tua, dari pengurus untuk membeli alat latihan bersarana baik bola, klub dan lain-lain sebagainya. Itu tadi dari organisasi ya Pak. Kalau untuk dari pelaksanaan itu bagaimana Pak pelaksanaan kegiatan latihannya untuk sehari-hari? Untuk pelaksanaannya ya pasti yang pertama itu melakukan pemanasan atau warm up sehingga atlet terhindar dari cedera. Terus kita lanjut ke latihan inti, yaitu meliputi teknik dasar seperti passing, dribbling, shooting, dan taktik. Terus latihan permainan atau game, karena agar pemain atau atlet bisa menerapkan strategi dalam suatu pertandingan atau situasi yang nyata. Terus selanjutnya itu pendinginan atau cooling down, agar bisa mengembalikan tubuh ya, agar supaya tidak kram, tidak cedera setelah latihan. Untuk pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bapak buat? Ya, untuk saat ini pasti sesuai rencana ya. Pelaksanaan latihan sudah mengacu pada program yang telah direncanakan, namun dalam praktiknya setiap ada penyesuaian seperti kondisi cuaca, juga kehadiran pemain, kondisi fisik pemain saat latihan, kebutuhan tambahan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Jadi
Jadi meskipun ada rencana yang jelas, kami sebagai pelatih tetap fleksibel agar latihan tetap efektif dan sesuai kondisi di lapangan. Untuk pengawasan Pak, bagaimana proses pengawasan atau evaluasi terhadap kegiatan latihan? Ya, kami selaku pelatih ya pasti ya selalu mengawasi secara terus-menerus selama dan setelah latihan. Nah, saat latihan berlangsung, pelatih mengamati perkembangan pemain, baik dari segi teknik, fisik, dan sikap. Proses evaluasi biasanya meliputi catatan perkembangan seorang atlet, misalnya peningkatan teknik dasar dan kedisiplinan. Selanjutnya evaluasi setelah latihan melalui diskusi singkat dengan pemain, rapat pelatih untuk membahas perkembangan tim secara keseluruhan. Selaku pelatih, Bapak bagaimana sih cara mengukur keberhasilan program yang dijalankan? Untuk mengukur keberhasilan, ya program tidak hanya dilihat dari pertandingan, namun juga ada beberapa indikator yang seperti peningkatan kemampuan teknik, ya, baik passing, dribbling maupun shooting, perkembangan kondisi fisik, daya tahan, kecepatan dan kelincahan. Nah, kalau masalahnya masalah seperti dana, yang misalnya mengikuti kompetisi itu kadang dari mereka kan biayanya seperti CK semua sama mereka kan dikumpulkan untuk mengikuti, kadang juga dari ada sponsor. Itulah kendala kami tuh kalau jadi susah kalau untuk mengukur kemampuan mereka itu kalau tidak mengikuti kompetisi. Nah, kalau kita mengikuti kompetisi dengan rutin, pasti kita bisa mengetahui kemampuan mereka, perkembangan mereka. Kan tadi permasalahannya itu di dana ya Pak ya. Solusi Bapak sebagai pelatih untuk mengatasi permasalahan tersebut itu gimana? Ya, kalau masalah dana itu makanya kami sebagai pelatih meminta ke pengurus mencari solusi, baik itu mencari dana baik ke pemerintah maupun ke sponsor yang swasta. Untuk alhamdulillah untuk yang liga yang kami ikuti sekarang ini alhamdulillah banyak sponsor yang masuk. Itulah kami bisa mengikuti kompetisi, karena kompetisi ini setiap pekan, jadi harus banyak menggunakan biaya. Jadi pengurus ekstra mencari dana, dan juga kami sebagai pelatih juga membantu biar para atlet yang ada di Banyumas ini bisa berkembang, bisa bersaing baik di tingkat daerah, provinsi, bahkan nasional. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Informasi ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas studi lapangan manajemen olahraga. Semoga klub atau cabang olahraga yang sedang Bapak pegang ini kedepannya bisa semakin berkembang dan sukses. Terima kasih Pak. Ini bersama Pak Rizky Alpandi selaku pelatih dari cabang olahraga